Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Didi Santoso dari Jaga Play buat Jaga Review TV. Setelah penantian yang begitu lama, akhirnya gue siap buat ngobrolin PlayStation 5. Dan kali ini adalah review dari kita. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena butuh waktu yang cukup lama ternyata buat nguji PlayStation 5 dari sesi unboxing terakhir kita. Dan sesi review kali ini kita akan bagi ke dalam dua kategori yang besar. Yang pertama adalah kita akan ngobrolin soal hardware. Terus yang kedua kita akan ngobrolin soal software. Jadi kita akan mulai dari hardware dulu dan gue akan berusaha menyederhanakan sesingkat dan secepat yang gue bisa buat ngobrolin PlayStation 5 ini. Yang pertama adalah soal hardware. Seperti yang bisa lo lihat, kalau dari sisi dimensi dan bentuk, PlayStation 5 bukanlah konsol yang kecil. Bahkan ketika lo bandingin sama PS4 Pro sekalipun, ini adalah konsol yang bongsor dalam ukuran, besar. Bahkan ketika lo posisi vertikal, ada kemungkinan dia nggak akan muat di begitu banyak lokasi di ruang tamu lo atau di rumah lo, yang bisa lo posisiin dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Tenang, metode buat bikin dia baring atau bikin dia berdiri itu gampang. Dengan pondasi yang udah disertai di paket penjualan juga. Nah, yang menarik adalah keping putihnya, seperti yang bisa lihat di sini. Pada saat review ini terjadi, Sony belum ngomong apapun soal keping putih ini yang memang bisa dicabut pasang. Apakah mereka akan ngelakuin sesuatu dengan keping putih ini atau enggak? Tapi spekulasinya adalah ini akan jadi bagian dari pendekatan kosmetik PS5 di masa depan gitu. Jadi ada kemungkinan ketika mereka ngeluarin game-game eksklusif dengan bundle collector edition atau edisi spesial, bisa jadi daripada ngejual konsol lagi, mereka akan jual kepingnya doang. Jadi lu bisa punya keping PS5 special edition untuk beberapa game di masa depan, mungkin ya, karena Sony sendiri belum ngobrol banyak soal itu. Nah, sekarang kita akan mulai ngobrolin performance. Jadi untuk PS5 sendiri, gue akan langsung uji 3 hal yang pasti bikin lo penasaran. Yang pertama adalah konsumsi daya, yang kedua adalah panas, dan yang ketiga adalah kebisingan. Nah, untuk yang pertama adalah konsumsi daya. Jadi kita nguji ini dengan wattmeter, kita colok ke wattmeter dan ngecek dari begitu banyak situasi PS5 berjalan, dari idle sampai ketika dia mainin game-game berat, kira-kira berapa watt yang dibutuhin untuk masing-masing aktivitas tersebut gitu. Gue akan kasih list secara sederhana di sini, jadi bisa lo lihat. Mungkin gue akan minta Mang Elan buat tambahin di layar or something. Dalam kondisi standby atau rest mode, tapi dengan internet terhubung, jadi kita nggak tahu apakah dia berkomunikasi data apa yang mungkin terbagi selama rest mode ini, itu dia cuma butuh sekitar 4,5 sampai 5 watt doang di mode rest mode. Kalau misalnya dalam rest mode lu lagi download game, karena lu bisa punya opsi itu, jadi konsol lu nggak usah nyala, konsol lu bisa dalam mode istirahat dan dia akan download game di latar belakang. Itu dia akan makan daya sekitar dari 42 sampai 47 watt. Terus kalau misalnya lu di menu idle, jadi masuk ke menu PS5, lu nggak ngapa-ngapain, lu cuma diem doang di menu PS5, itu dia ada konstan di sekitar 50 watt doang. Nah, ini ada satu bagian yang menarik. Jadi kalau misalnya lu ngikutin berita game, lu tahu kalau misalnya PS5 itu bisa main game PS4 dalam bentuk backward compatibility namanya. Jadi lu cuma butuh kayak masukin disk PS4 lu atau download ulang game PS4 lu dari library lu, dan lu akan bisa langsung main itu di PS5 tanpa masalah. Nah, ternyata memainkan game-game PS4 dalam backward compatibility itu membutuhkan watt yang lebih rendah daripada ketika lu main game PS5 yang beneran gitu. Gua nyoba di salah satu game PS4 favorit gua, which is Bloodborne dari From Software dan Sony Japan Studio. Untuk mainin Bloodborne di PS5, lu cuma butuh 90 watt doang. Jadi lu cuma butuh 90 watt untuk main game PS4 dalam format backward compatibility di PS5. Ketika lu main game yang benar-benar buat PS5, seperti contoh Demon's Souls Remake atau Spider-Man Miles Morales, kebutuhan wattnya akan meningkat cukup tajam. Untuk Miles Morales, gue mencatat konsumsi daya dari 216 sampai 220 watt. Untuk Demon's Souls Remake, gue mencatat dari 220 watt sampai 224 watt. Jadi lumayan tinggi untuk game PS5. Tapi yang paling tinggi dari semua game yang gue coba adalah NBA 2K21 versi next gen buat PS5. Ketika yang lain cuma 220 watt, ini game olahraga dari 2K itu bisa nyentuh sampai 250 watt maksimal. Nah, gue nggak tahu apakah
250 watt ini datang karena memang gamenya berat, bahkan lebih berat daripada Spider-Man yang ada ray tracingnya atau Demon's Souls Remake yang jalan di 4K native, atau karena gua main ini game dalam format fisik. Dalam pengertian, ketika Demon's Souls Remake dan Spider-Man gua mainin dalam versi digital, ini gua pakai versi disc, masukin disc PS5 langsung ke PS5-nya. Jadi gua nggak tahu apakah itu juga berkontribusi untuk peningkatan jumlah watt yang lumayan gede, sekitar 30 watt dari Demon's Souls Remake atau enggak. Oke, next kita akan bicara suhu. Secara rasional gue rasa lu bisa mengerti kalau misalnya semakin banyak power yang lu keluarin, bukan keluarin ya, tapi yang lu makan untuk konsumsi daya, seharusnya semakin banyak panas juga yang keluar. Jadi kalau untuk versi PS5, semua airflow, maksudnya yang akan mendinginkan PlayStation 5-nya, mesinnya tuh datang dari depan. Jadi kayak lubang-lubang ventilasi di bagian sisi ini akan menyerap udara masuk, dan panas sebagian besar akan keluar dari bagian belakang, jadi exhaust total gitu, dari atas sampai bawah. Lalu gue akan kasih lihat lu sedikit kamera FLIR yang gue pakai buat ngeliatin penyebaran panasnya. Jadi lu bisa lihat kalau misalnya di bagian teratas konsol PS5 selalu paling dingin karena memang kipasnya ada di sana. Semakin ke bawah dia akan makin panas. Terus bagian belakang exhaustnya itu yang paling panas. Bagian terpanas dalam tanda kutip dari semua konsol ini udah pasti port kayak LAN, USB dan segalanya yang memang terkoneksi ke bagian internal mesin PS5-nya gitu. Jadi itu ada situasi yang tidak perlu khawatirin karena memang secara logis itu memang harusnya itu yang terjadi gitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, semakin gede konsumsi daya, semakin gede pula suhu yang terjadi. Jadi ada perbedaan cukup signifikan ketika lu main game kayak yang tadi gue bilang, main game PS4 dalam format backward compatibility atau lu main game PS5 yang beneran. Kalau lu main game PS4 dalam mode backward compatibility, which is kita tetap pakai Bloodborne, suhu PS5-nya akan lebih rendah. Jadi di bagian depan itu paling dia nyentuh cuma sekitar 34 atau sekitar 35 doang. Oh enggak, sekitar 31 sampai 34 derajat. Jadi kalau misalnya lu main game PS4 itu di depannya paling sekitar 31 derajat, 34 derajat. Sementara di bagian belakangnya itu paling mentok sekitar 36 sampai 37. Jadi antara 33, 36, 37. Tapi kalau misalnya lu main game PS5 yang beneran, yang kembali gue ambil contoh adalah Demon's Souls Remake di sini, sudah pasti suhu lebih tinggi. Jadi lu bisa lihat kalau di bagian depannya itu suhu naik sekitar antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Sementara di belakangnya itu naiknya lumayan signifikan, jadi bisa antara 48 derajat sampai 54 derajat Celcius. Ini dua-duanya kita pengujiannya dilakuin di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius. Jadi kita nyalain AC 25 derajat Celcius, kita langsung tutup ruangannya, kita tinggalin bentar, terus baru kita masuk, terus kita cobain gamenya sekitar setengah jam untuk setiap game. Jadi kayak Bloodborne kita main setengah jam, Demon's Souls Remake kita main setengah jam. Nah, seperti yang tadi terjadi juga di konsumsi daya, NBA 2K21 Next Gen kembali jadi kasus yang lumayan istimewa di sini. Ketika dia makanin daya sampai 250 watt sebelumnya, dia juga menghasilkan panas yang lebih tinggi dan bisa dibilang paling tinggi di antara semua game PS5 yang gue coba. Untuk bagian depannya itu bisa sampai nyentuh antara 43 sampai 47 derajat ketika NBA 2K21 Next Gen-nya dijalanin. Sementara yang belakang itu bisa sampai 60 derajat di bagian port tertentu. Nah, kembali seperti pengujian gue sebelumnya, gue tidak bisa menyimpulkan apakah ya ekstra panas terjadi karena memang extra watt yang diambil. Cuman gue nggak tahu apakah ini juga berpengaruh karena kita mainin versi fisik, yang notabene berarti disknya muter di dalam drive, atau memang semata-mata karena game NBA 2K21 Next Gen ini memang yang paling berat di PS5 di antara library yang kita punya gitu sekarang. Oke, next adalah kebisingan atau noise. Ini memang jadi salah satu concern yang lumayan gede di antara gamer-gamer PlayStation, apalagi yang sempat ngelewatin fase PS4 dan PS4 Pro. Kenapa? Ya kita tahu kalau PS4 dan PS4 Pro itu ada teknologi yang berjalan sudah 7 tahun. Ketika mereka diminta buat nanganin game-game keluaran tahun 2019 atau 2020, mesinnya udah pasti kerja keras gitu. Dan
mesin yang kerja keras itu biasanya beridentik dengan panas, dan karena itu kipasnya dipaksa untuk berputar super kencang biar panasnya keluar dari mesin PS4 atau PS4 Pro. Hasilnya kadang-kadang lu bisa ketemu sama game-game yang game-game yang bikin konsol PS4 dan PS4 Pro lu tuh berteriak kayak mesin pesawat jet gitu, yang kayak nging gitu. Dan itu selalu jadi concern banyak gamer PS4. Berita baiknya adalah lu tidak akan bertemu masalah yang sama di PS5, setidaknya di awal-awal bulan rilis ketika review ini terjadi. PS5 bisa kita simpulkan atau gua simpulin sebagai mesin gaming yang lumayan sunyi. Terlepas dari apakah lu main game PS4 atau PS4 dalam mode backward compatibility ataupun lu main game PS5 yang seharusnya, jadi antara lu main Bloodborne atau Demon's Souls Remake, ini mesin ada di antara 35 sampai 40 desibel doang. Jadi bergeraknya di antara 35 sampai 40 doang. Jadi lu nggak akan notice suara kipasnya sama sekali. Kalau bisa lu nggak bener-bener kayak dengerin gitu. Jadi 35-40 itu terhitung sunyi. Nah, kalau misal lu main pakai game disk, dia sistemnya nggak kayak PS1, PS2 lagi. Jadi disknya nggak akan selalu muter gitu. Jadi mesinnya akan langsung install game dari Blu-ray ke storage lu. Ketika di sini muter, lu akan dengar bunyi nging gitu. Itu peningkatan kebisingannya cuma sekitar 4-5 desibel. Jadi kadang-kadang dia bisa nyentuh sampai 44 desibel atau 45 desibel. Agak sedikit bisa lu notice, tapi tidak sebising PS4 Pro ketika lu paksa buat mainin game-game terbaru lah gitu. Tentunya tidak akan mengganggu aktivitas bermain lu ketika lu main di malam hari atau tengah malam sekalipun gitu, dari bunyi mesin doang ya. PS5 juga datang dengan 2 klaim feature lain yang udah pasti harus kita coba gitu. Yang pertama adalah dia punya SSD NVMe 825GB. Bahkan ketika lu terlepas dari apakah lu beli yang versi digital ataupun versi fisik dengan Blu-ray yang ada di hadapan lu sekarang, dia tetap punya kapasitas 825GB. Tapi ya seperti yang bisa lo prediksi, lu nggak akan bisa pakai sepenuhnya 825GB ini. Yang tersisa dari sini hanyalah 667GB baru pakai buat game lo. Gue harus mengakui kalau 667GB bukanlah ruang data yang lumayan gede buat masukin game-game sekarang yang size-nya itu bisa antara 70GB minimal sampai 100-120 bahkan lebih kalau misalnya lu main game kayak Call of Duty misalnya. Gue harus mengakui kalau 667 ini bikin at least selama proses review yang lu lihat sekarang membuat gue harus mengatur kira-kira game mana dulu yang mesti gue install, game mana yang mesti gue hapus selanjutnya, terus mana lagi yang gue mesti install selanjutnya dan sebagainya buat proses review. Dan gue rasa ini adalah kerepotan yang tetap harus lu rasain juga ketika lu beli ini mesin dan menemukan kalau hey, size-nya ternyata nggak cukup buat semua library yang gue pengen gitu. Sehingga lu harus milih game mana yang mau lu pertahanin dan game mana yang mau lu hapus. Untuk saat ini tidak ada satupun produk SSD NVMe di pasaran yang bisa lu pakai buat expand storage-nya PlayStation 5. Dan so far memang slot expansion-nya sendiri juga belum diaktifin sama Sony gitu di mesin ini. Jadi kita masih menunggu dua hal. Satu, driver atau update untuk mengaktifkan slot expansion di PS5. Yang kedua adalah produk yang memang nawarin SSD NVMe sesuai dengan standarnya Sony. Dan sementara ya mau nggak mau lo mesti dalam tanda kutip terkunci dengan SSD 667GB yang mesti lo atur dengan matang kira-kira game mana yang mau lo prioritasin gitu. Itu memang jadi masalah yang cukup berat buat PlayStation 5. Tapi di sisi yang lain ada satu perkembangan yang lumayan menarik menurut gue. Kalau misalnya lu cukup ikutin soal soal informasi video game, lu tahu kalau PS5 baru kedatangan yang namanya Control Ultimate Edition. Nah, uniknya di PlayStation 5, game ini walaupun punya konten yang sama dan tekstur definisi lebih tinggi dan teknologi ray tracing, itu cuma butuh 25GB ruang data di PS5, sementara di PS4 itu sekitar 42 seingat gua, dan di PC juga sepantaran seingat gua, jadi sekitar 40 atau 50GB. Jadi for some reason Control Ultimate Edition itu size-nya setengah lebih kecil daripada
versi lain, tapi punya konten yang sama. Nah, si Remedy sebagai developernya Control dan Sony memang belum berbicara banyak soal kenapa Control Ultimate Edition bisa cuma setengah size di PS5, tapi spekulasinya adalah itu terjadi berkat teknologi kompresi data bersandi Kraken yang diusung sama PS5. Jadi berkat fitur kompresi, dekompresi data, dan SSD yang super kencang, mereka bisa bikin size Remedy itu jadi compact, sekompak-kompaknya cuman butuh 25GB doang di storage. Kalau misalnya teknologi Kraken ini diadopsi lebih banyak game first party ataupun third party di masa depan, kalau 667GB akan terasa luang gitu, karena kalau misalnya game next gen itu bisa cuma 25-30GB karena teknologi kompresinya bagus, 667GB itu harusnya muat lebih dari cukup game yang pengen lo main. Tapi sekali lagi ini skenario-nya adalah kalau, karena untuk saat ini baru Control Ultimate Edition doang yang baru ngadopsi itu teknologi dan memang terlihat signifikan. Game first party Sony kayak Spider-Man, kayak Demon's Souls, atau Destruction All Star misalnya, itu semuanya masih ngusung data yang standar game AAA gitu, masih antara 60-70GB. Jadi ya kita nggak tahu apakah tren Kraken ini akan lanjut atau enggak. Kalau misalnya lanjut ya oke, 667 lo akan bisa main cukup banyak game, tapi kalau misalnya enggak, kita definitely butuh expansion storage secepat yang kita bisa sekarang ini. Nah, fitur lain yang ditawarin sama PlayStation 5 adalah 3D audio. Jadi ide Sony adalah terlepas apapun headphone yang lu punya, stereo ataupun 7.1 dan segala macam, lu akan bisa ngerasain efek 3D audio sebaik yang lu bisa di PS5, dan karenanya ngasilin pengalaman bermain yang imersif. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu 3D audio, lu bisa kayak punya kayak suara, lu bisa tahu lah lokasi suara tuh datang dari depan, belakang, kiri, kanan, atau bahkan di tenggara segala macam, dan seberapa jauh kira-kira itu suara datang. Pertanyaannya adalah, apakah teknologi ini sudah diadopsi PS5 dengan sempurna di beberapa bulan awal rilis pada saat review ini keluar? Jawabannya tidak. Jadi gue nyobain ini game 3D audio dengan earphone gue, terus dengan fitur yang bisa lo lihat di layar, gue kasih lihat. Jadi dia ada sistem kalibrasi dan lo bisa hidupin 3D audionya secara terpisah. Gue menemukan kalau sebagian besar game, bahkan yang third party ataupun first party-nya Sony, jadi antara AC Valhalla, Miles Morales, Demon's Souls, sampai Guilty Gear misalnya, itu lu nggak akan ngerasain banyak beda dengan audio stereo. Jadi semuanya masih kiri dan kanan, dan kalau misalnya ada ledakan, ada action, ada apapun yang terjadi, suara tuh kayak muncul dalam jarak 1 atau 2 meter dari lu gitu, sekencang itu. Jadi tidak ada pengaruh signifikan dengan hidup atau tidaknya 3D audio di game-game ini. Lantas apakah 3D audionya gimmick? Jawabannya tidak, untungnya. Dari semua game gua cobain untuk review kali ini, ternyata ada satu game yang berhasil implementasiin 3D audio dengan sangat baik, dan bahkan dia bukan game penuh. Kita ngobrolin soal demonya Resident Evil Village buat PlayStation 5 yang namanya Maiden. Jadi demo yang harusnya buat showcase re-engine-nya Capcom ini, ternyata juga muat salah satu implementasi 3D audio terbaik yang gue cobain untuk PS5 saat ini. Lu bener-bener bisa ngerasain, misal ketika lu jalan, lu ada bunyi derap kaki di belakang lu misalnya, lu bisa memprediksi kira-kira seberapa jauh derap kakinya dan kira-kira lokasi derap kakinya di mana. Dan ini kan ya, ini pakai earphone stereo. Terus kalau misalnya lu jalan, misalnya kayak ngelewatin kayak semacam tungku api, terus apinya kayak berkobar gitu dengan bunyi kayu dan segala macam. Lu bisa kayak ketika lu berjalan di sebelah kirinya si api, lu bisa ngerasain gimana audionya tuh bergerak di sebelah kanan telinga lu doang gitu, segala macam. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah 3D audionya PlayStation 5 saat ini adalah gimmick, gue bisa mengabarkan kalau tidak. Di Maiden dibuktikan kalau lu bisa ngerasain efek yang sama dengan earphone biasa. Yang terjadi sekarang adalah ketika review dikabarkan ke lu, gue bisa bilang kalau mesin ini belum menggunakan itu feature secara optimal.
Dan semoga semakin banyak game-game di masa depan yang keluar di PS5 yang udah mulai manfaatin 3D audio dengan lebih baik atau bahkan sebaik demonya Maiden ini. Next, kita akan bicarain ini. Ini adalah controller PS5 namanya DualSense. Kalau misalnya lo lihat bentuknya, kita tahu kalau bentuknya jelas terinspirasi dari generasi sebelumnya, which is DualShock 4. Jadi ada touchpad segala macam, ada tombol PlayStation di tengah untuk menu, terus R2, L1 dan sebagainya gitu. Jadi kayak format DualShock 4 itu masih terlihat jelas di bentuk DualSense PS5 ini, walaupun warnanya sekarang jadi tone-nya hitam dan putih. Dua feature yang dijual Sony ketika ngobrolin soal DualSense adalah adaptive trigger, jadi L2 dan R2-nya disebut adaptif, dan namanya haptic feedback. Secara sederhana, gue bisa jelasin adaptive trigger kayak gini. Adaptive trigger itu, bayangkan kalau misalnya L2 dan R2 lo tuh bukan tombol doang, jadi dia ada motor yang bisa ngelawan gitu. Jadi kadang lu ada situasi di mana lu harus menekan lebih kuat, jadi kayak dia ngelawan, lu mesti tekan lebih kuat. Kadang ada getaran di mana dia akan secara konsisten ngasih sensasi ke jari lu kalau misalnya lu ngakuin sesuatu. Jadi misalnya kalau lu nahan busur panah misalnya, dia akan ngelawan gitu. Kayak lu ngerasa kayak narik busur panah yang sesungguhan, lu mesti tahan lebih kuat, lu mesti ngeluarin tenaga ekstra di jari lu. Jadi itu ada adaptive trigger. Jadi ketika gue main misalnya game kayak Control atau Watch Dogs Legion, lu akan ngerasain sensasi yang beda ketika lu nembak handgun dan machine gun. Kalau misalnya handgun lu mungkin akan ketemu tak gitu, jadi dia akan ngelawan per lu tembak. Tapi kalau misalnya machine gun misalnya, lu akan ngerasain gimana ketika setiap kali lu nahan buat ngeluarin rentetan peluru, dia akan terus bergetar buat ngelawan gitu. Jadi kayak sensasi pakai antara submachine gun dan pistol itu berbeda di adaptive trigger. Haptic feedback bahkan lebih gila. Situasi dimana gua kagum sama di Control ada ketika gua main Astro Playroom, dan di salah satu level, jadi di dalam gamenya karakter lu tuh kena hujan rintik gitu loh. Dan ini controller, percaya atau enggak, bisa menerjemahkan rintik hujan itu ke dalam haptic feedback. Jadi lu bisa ngerasain seolah tangan lu tuh getar-getar kecil di seluruh DualSense tuh akan terjadi, dan lu bisa ngerasain kayak hujan itu ya jatuh ke controller lu gitu. Kerennya lagi, ketika lu jalan makin jauh dan hujannya makin deras, haptic feedbacknya juga beradaptasi. Jadi ketika hujan makin deras, dia getaran-getaran detail di bagian depan, belakang segala macam juga akan semakin kuat dan bikin kesan kalau itu ada hujan di tangan lu gitu. Lu bisa ngerasain sendiri dengan tangan lu sendiri ada hujan di sana gitu. Berita baiknya kalau lu nggak terlalu suka sama adaptive triggernya, atau lu nggak suka sama getaran haptic feedbacknya karena menurut lu bikin sesi gaming lu berasa lebih capek, lu bisa matiin itu via option. Jadi ada opsi khusus buat matiin ini. Terus kadang tapi gue harus ngobrolin juga kalau ada beberapa hal yang gue lumayan nggak terlalu struck sama kebijakannya Sony. Adalah kalau untuk saat ini hampir semua game backward compatibility, bahkan yang first party Sony pun kayak The Last of Us Part 2 atau God of War atau Bloodborne, itu nggak ada satupun yang nawarin feature adaptive trigger ataupun haptic feedback di game mereka. Maksudnya kayak walaupun lu bisa ngerasain potensinya gimana rasanya kalau misalnya lu nahan kapangnya Kratos di God of War, lu bisa ngebayangin betapa kerennya kalau misalnya adaptive triggernya jalan. Well, sayangnya dia nggak support sama sekali gitu. Terus di beberapa judul kayak Spider-Man misalnya, adaptive triggernya implementasinya bisa dibilang rada-rada dangkal. Karena secara logika mungkin kita mikir kalau misalnya dia jatuh dari gedung yang tinggi dengan kecepatan super tinggi, ketika lu pengen ngelawan momentum itu balik ke atas, harusnya triggernya makin berat dong, karena lu berayun ngelawan kecepatan gitu kan. Tapi sayangnya detail sebegitu banyak itu belum diimplementasiin sama Sony. Tapi kalau mengesampingkan itu kelemahan, gue bisa bilang kalau ini ada implementasi controller revolusioner yang dalam tanda kutip ngedefinisiin PlayStation 5 itu sendiri gitu.
DualSense. Kita saatnya ngomong sesuatu yang bahkan akan menemani lu lebih lama, which is adalah software. Kita akan mulai dari user interface dulu. Kalau misalnya lu punya PS4, lu akan tahu kalau misalnya menu PS4 itu datang dalam bentuk kotak-kotak gitu di depan layar. Jadi mereka mendominasi layar PS4 lu. Di kotak-kotak ini terletak di bagian tengah, terus di bawah dia akan menyediakan lebih banyak informasi terkait game yang lu pilih gitu. Nah, di PS5 kotak-kotak ini diperkecil terus digeser ke bagian kiri layar. Jadinya tidak terlalu signifikan kalau misalnya dibandingin sama sisa layar yang lain. Sekarang sisa layar yang lain diisi dengan wallpaper high definition dan lagu ikonik masing-masing game ketika lu highlight itu gamenya di PS5. Misalnya kayak lu highlight Guilty Gear gitu, lu akan ketemu sama wallpaper high definitionnya Guilty Gear di sana, Guilty Gear Strive, dan lu akan dengar OST-nya Guilty Gear di situ. Mungkin agak hati-hati kalau misalnya lu streaming, bisa jadi musiknya kena copyright or something, tapi itu pendekatan menu untuk PS5. Nah, pendekatan kayak gini bikin satu hal di PS4 jadi tidak relevan lagi di PS5, which is theme. Jadi di PS4 itu ada yang namanya theme atau tema, di mana terlepas dari apapun game yang lu mainin, lu bisa pasangin wallpaper khusus theme. Kadang-kadang yang ganti icon, kadang-kadang ngeganti lagu, kadang-kadang tersedia dalam dua layar berbeda gitu. Lu udah koleksi theme di PS4 udah begitu banyak, gue harus dengan sedih melaporkan kalau misalnya koleksi library theme lu nggak akan bisa dipakai di PS5. Nah, dengan konsekuensi implementasi kayak wallpaper high definition sama OST dan lain, untungnya nggak bikin menu PS5 jadi berasa lambat. Implementasi SSD di PS5 bikin navigasi menu lu bakal super lancar. Jadi nggak kayak mungkin di versi PS4 atau di PS4 Pro, gue rasa beberapa di antara lu mungkin sempat ngalamin ketika lu berusaha navigasi menu secepat yang lu bisa kiri kanan, lu akan ngerasain kadang-kadang menunya sempat berhenti kayak sepersekian detik baru bisa pindah. Untuk saat ini hal ini tidak akan terjadi di PS5 dan so far pengalaman lu akan super lancar karena implementasi SSD-nya. Terus ketika lu highlight bagian bawahnya untuk setiap game, lu akan ketemu beberapa informasi yang penting untuk gamenya. Lu bisa lihat kira-kira siapa aja lagi streaming soal gamenya yang lu highlight itu. Terus informasi ekstra kayak news dan kira-kira ada DLC atau expansion pack apa yang dijual sama si publisher buat game yang terkait ini. Terus salah satu perbedaan yang cukup signifikan juga sekarang Sony ngebagi antara games dan media ke dalam dua halaman yang berbeda. Jadi kalau misalnya di PS4 si media dan games itu akan bergabung dalam satu bukan layar ya, tapi kayak daftar menu yang sama. Sekarang games dan media itu dipisah. Nah, yang menarik juga mereka nyortir konten yang lu beli di PS Store, apakah itu termasuk game atau media. Misalnya kayak kasus di PS5 gue sempat nikmatin kayak konser Utada Hikaru dalam bentuk virtual reality, PlayStation VR. Itu memang bukan video game. Nah, user interface-nya cukup cerdas untuk memasukkan konser virtual reality-nya si Utada Hikaru ini ke media instead of games. Walaupun satu-satunya cara buat nikmatin ini konten Utada Hikaru cuma via PlayStation VR doang. Jadi mereka cukup ngerti kayak mana yang media dan mana yang video game gitu. Yang paling menarik adalah ketika lu nge-hold ini tombol PlayStation di PS5, menu di layar kedua PS4 yang dulu lu bisa naik turun di menu utama, sekarang pindah semua ke tombol hold DualSense ini. Jadi semua bagian yang penting kayak audio, terus friends lu lagi ngapain, terus apa kalau pengen masuk ke dalam race mode segala macam, semuanya sekarang bisa diakses via hold di DualSense. Terus kalau misalnya lu bertanya apakah kira-kira PlayStation 5 punya fitur yang sama dengan Xbox yang namanya Quick Resume. Jadi kalau misalnya lu tahu informasi soal next gen, Xbox itu punya fitur Quick Resume di mana lu bisa gonta-ganti game secara cepat tanpa masalah. Jadi beberapa game itu akan bisa berjalan di belakang layar. Jadi ketika lu switch, dia akan langsung masuk ke dalam poin terakhir di mana lu sebelum ganti game lah pokoknya. Gue bisa mengabarkan kalau PS5 tidak punya itu feature. Menu yang lu akses memang ada namanya switcher. Kalau misalnya lu hold di PS5,
Tapi switcher itu berfungsi seperti history app, bukan quick resume. Jadi kalau misalnya lu sempat main Control nih, terus lu sempat main Demon's Souls juga. Kalau misalnya lu switch dari Control ke Demon's Souls, walaupun kontrolnya lu nggak tutup, dia akan ulang loading segala sesuatunya dari awal seolah lu baru nutup gamenya gitu. Bukan dalam bentuk kayak quick resume-nya Xbox. Jadi segala sesuatunya harus lu mulai loading lagi dari awal. Untungnya ya seperti yang tadi gue bilang tadi, implementasi SSD bikin waktu loading gak terlalu lama. Jadi inisiasi ketika lo nge-switch dari satu aplikasi ke aplikasi lain itu bukan sesuatu yang akan makan waktu gitu. Kayak lo akan lihat seberapa cepat waktu loading seperti yang kayak dari Spider-Man, PS4, PS5 lo bisa lihat komparasinya secepat apa, dan itu akan membuat opsi switcher ini mungkin gak akan sering lo pakai, tapi kalau misalnya lo pakai tidak akan membuat aktivitas gaming lo jadi gak nyaman gitu. Nah, kalau misalnya lo lihat yang paling signifikan dari bentuk menu dari lo hold DualSense adalah sekarang ada yang namanya activity card. Jadi di bagian menu-menu penting itu adalah dibentuk dalam bentuk icon kecil di bawah layar. Terus di atas layar itu ada kartu-kartu yang berisikan konten-konten informasi yang relevan sama video game yang lo mainin. Itu disebut sama Sony namanya activity card. Nah, kenapa activity card penting? Karena pada dasarnya Sony pengen ketika lu nge-hold tombol DualSense ini, semua informasi yang lu butuhin untuk itu video game tersedia langsung. Kalau misalnya ada trofi yang belum lu selesain, dia akan ngasih tahu, hey, ini ada trofi yang lu belum kelarin loh, dan kira-kira berapa persentase lagi progress buat capai itu trofi. Tapi dari semua fitur activity card yang penting ini, yang paling keren adalah guide atau walkthrough resmi. Jadi nggak lagi cuman trofi doang. Beberapa game ini sangat-sangat bergantung sama niatnya si developer sama publisher ya. Cuman beberapa game sekarang bisa ngasih lu guide atau walkthrough resmi di dalam gamenya sendiri. Jadi lu bisa akses dari activity card. Lu bisa ngecek gue lagi buntu nih, kira-kira apa yang mesti gue lakuin ya. Kalau misalnya gamenya support itu feature dan lu juga langganan PlayStation Plus, lu bisa akses walkthrough buat ngecek ini yang mesti gue lakuin selanjutnya gitu. Dan biasa walkthrough-nya itu bisa disediain dalam 2 format, jadi antara video atau screenshot. Dan lebih kerennya lagi, lu bisa nge-hold itu walkthrough, terus lu posisiin dalam posisi kiri atau kanan layar gitu. Jadi selama lu masih proses mencari kira-kira jalan keluar buntunya itu di mana, lu bisa nge-hold clue-nya itu di sudut pandang di mana lu bisa lihat secara langsung kira-kira apa yang lu mesti lakuin selanjutnya. Tapi ingat, ini feature yang masih sangat dipengaruhi kira-kira si developer atau publisher-nya niat apa enggak. Game kayak Control itu luar biasa sistem activity card buat walkthrough-nya. Jadi hampir setiap sesi gameplay, setiap sesi misi utama itu selalu punya card untuk walkthrough atau guide. Tapi di sisi lain ada game kayak Assassin's Creed Valhalla untuk PS5 atau Watch Dogs Legion PS5 itu masih belum punya sesi guide atau walkthrough resmi yang seharusnya. Dan informasi ketika lu akses activity card, lu akan lebih banyak ngobrolin soal, hey, ini trofi yang belum lo kelarin. Terus ada activity card ketiga lagi, ya ketiga lah, bisa dibilang ketiga, dimana dia akan showcase dia akan showcase misi utama dan misi sampingan mana yang belum lo selesain, tapi tidak berhubungan sama trofi. Nah, ketika activity card untuk misi utama atau misi sampingan ini keluar, dengan kecepatan SSD-nya PlayStation 5, lu bisa langsung ngejump masuk ke dalam level ataupun tantangan yang disediain sama itu card gitu, tanpa waktu loading sama sekali. Jadi bayangkan misalnya lu udah level 4 gitu, terus ternyata ada satu misi sampingan yang belum lu kelarin di level 3, terus keluar di activity card, dan lu baru notice, lu bisa langsung tekan play, dan gamenya akan langsung pindahin lu ke level 3 tanpa waktu loading sama sekali, dan lu akan langsung terjun masuk ke dalam usaha buat nyelesain itu misi sampingnya atau itu misi utama.
Ini begitu signifikan ini feature untuk activity card yang play. At least di Demon's Souls Remake itu sampai dimanfaatin sama para speedrunner. Kalau misalnya tahu speedrunner, orang yang berusaha nyelesain game secepat yang mereka bisa, itu mereka manfaatin untuk mempersingkat waktu buat nyelesain Demon's Souls Remake. Gimana caranya? Jadi sekarang mereka di Demon's Souls Remake ada namanya hub, namanya The Nexus. Jadi kalau misalnya lu pengen pindah-pindah tempat, lu biasanya harus dari tempat A pindah ke Nexus dulu, terus baru Nexus pindah ke tempat B. Dengan fiturnya activity card-nya PS5 yang tanpa waktu loading itu, biasanya para speedrunner gini sekarang udah bisa melompat dari level A ke level B tanpa harus lewat Nexus. Nah, salah satu fitur yang ditawarin sama PlayStation 5 yang dari PS3 ke PS4 nggak ada, itu adalah namanya backward compatibility. Jadi secara sederhana backward compatibility itu adalah kesempatan buat pakai mesin yang paling baru buat main game dari mesin generasi sebelumnya. Ya, mungkin tidak selengkap Xbox misalnya yang sekarang udah bisa mainin sampai Xbox pertama. At least PS5 bisa mainin mungkin 99,99% game PS4 saat ini. Karena dari semua game yang sempat dirilis di PS4, hanya 10 game yang nggak tersedia di PS5. Dan satu game, ya lu tau lah namanya PT, which is game teasernya Silent Hills dari Kojima untuk Konami beberapa tahun lalu yang sekarang udah nggak bisa lagi dimainin di PS5. Jadi 10 tambah 1 game ini yang satu-satunya nggak bisa dimainin PS5 gitu. Cara PlayStation 5 memperlakukan backward compatibility itu tidak setara gitu. Jadi kayak ada dua pendekatan yang diambil. Ada yang satu yang bener-bener backward compatibility. Jadi kayak lu mainin game PS4 lu langsung ke PS5, dia akan ngeluarin opsi sama seperti ketika lu mainin game yang sama di PS4 Pro. Jadi kalau misalnya di PS4 Pro, dia ada opsi lu mau pentingin visual atau mau pentingin performance, itu opsi akan tetap muncul di PS5. Nah, karena dia ada extra performance di PS5, kalau misalnya ada opsi antara performance dan visual, terus lu main performance, dan gamenya jalan di 60 fps misalnya, mungkin di PS4 Pro karena ya nama juga konsol generasi sebelumnya, 60 fps-nya nggak stabil misalnya. 60 fps yang sama kalau misalnya main di PS5 akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan PS4 Pro. Dan semua game backward compatibility, apapun itu, akan mendapatkan ekstra keuntungan dari kecepatan SSD-nya PS5. Jadi waktu loading lu akan berasa lebih cepat daripada lu pakai game yang sama di PS4 Pro dengan hard disk misalnya. Ya tidak sesignifikan lu jalanin game PS5 yang memang udah manfaatin infrastrukturnya SSD-nya PS5 dan seharusnya memang, tapi lu bisa hemat, mungkin bisa kayak di Bloodborne lu bisa hemat antara 10 sampai 20 detik seingat gua pas lu loading misalnya di backward compatibility. Jadi keuntungan itu masih bisa lu dapetin. Nah, pendekatan yang kedua adalah game yang sama tapi dia ada extra enhancement dari si developer. Jadi misalnya kita ngomong kayak Sony Santa Monica dengan God of War misalnya, gamenya masih sama, jalan backward compatibility, tapi Sony Santa Monica tuh ngeluarin update khusus, enhancement yang didesain khusus untuk PlayStation 5. Jadi PS5 sekarang bisa mainin God of War di 4K native 60 fps gitu. Sayangnya seperti yang gue bicarain sebelumnya di sisi hardware, bahkan untuk update backward compatibility kayak Sony Santa Monica sekalipun, memang resolusi naik, frame rate naik, tapi dia tidak lantas maksimalin feature adaptive trigger dan haptic feedbacknya si DualSense ini. Jadi ya tetap kayak game PS4 tapi lu dapat extra performance dan extra resolusi, dan ini semua masih bergantung sama si PlayStation 5 dan si developernya kira-kira mereka mau nambahin itu atau enggak. Nah, ada satu hal yang gue sering lihat salah kaprah di internet soal sistem free upgrade-nya PlayStation 5. Jadi ada beberapa developer dan publisher yang nawarin opsi, hey, kalau misalnya lo beli game kita di versi PS4, ntar lo kalau misalnya lo punya PS5, lo dapat free upgrade lo ke versi PS5 gitu. Nah, banyak yang kayak salah paham kalau free upgrade ini adalah patch doang gitu. Jadi kayak
mungkin lu main Watch Dogs Legion di PS4, terus lu transfer data gamenya ke PS5, terus versi PS4 ini dapat patch supaya jalan di PS5. Nggak kayak gitu. Yang semua kampanye free upgrade video game dari para publisher itu adalah build yang berbeda. Jadi build untuk game Watch Dogs Legion PS4 dan build untuk game Watch Dogs Legion PS5 itu ada 2 build yang berbeda. Kalau lu mau download dan main Watch Dogs Legion PS5, lu mesti download yang versi PS5. Kalau lu mau main yang versi PS4, lu download yang versi PS4. Itu 2 download yang berbeda. Ini bukan patch, ini bukan sekedar upgrade dalam tanda kutip. Dan ya untungnya sih si Sony-nya sendiri kayaknya lumayan ngeh kalau misalnya ada kecenderungan atau ada potensi orang-orang bisa pada bingung dan salah download versi game gitu. Kalau misalnya lu ke PlayStation Network atau lu ke library lu, untungnya sekarang tersedia informasi yang jelas apakah game yang lu download itu adalah versi PS4-nya atau versi PS5-nya. Jadi jangan sampai make sure ya kalau misalnya lu pengen main terus lu salah download versi gitu, lu mesti download ulang misalnya. Jadi sekarang ada informasi tertulis misalnya kayak Assassin's Creed Valhalla PS4 version atau Assassin's Creed Valhalla PS5 version, Watch Dogs Legion versi PS4 atau Watch Dogs Legion versi PS5. Jadi lu mesti download versi yang benar. Biasanya sih di beberapa kasus ada contoh di mana ada kemungkinan size yang versi PS5 itu lebih besar daripada yang versi PS4. Kira-kira itu doang sih yang mesti lu pikirin kalau misalnya kita ngobrolin soal backward compatibility. Nah, gimana kalau misalnya kita ngobrolin soal game PS5 sendiri? Jadi kita nggak lagi ngobrolin soal game PS4 yang main di PS5 dalam mode backward compatibility. Kita sekarang ngobrolin soal game PS5 eksklusif yang memang tersedia buat game buat PlayStation 5 doang. Salah satu perbedaan paling signifikan yang terasa adalah pemanfaatan infrastruktur SSD di dalam PS5 itu sendiri. Jadi kayak game-game yang didesain khusus untuk PlayStation 5 dan bukan dalam format backward compatible itu biasanya menawarkan waktu loading yang super duper cepat kalau misalnya lo bandingin sama dengan PlayStation 4 Pro. Jadi gue pernah nyobain, mungkin sekarang lo bisa di layar, adalah komparasi antara Miles Morales di versi PS4 Pro dan Miles Morales di versi PS5. PS5 itu butuh cuma sekitar 18 detikan dari menu utama sampai ke dalam in-game, dan versi PS4 Pro udah pasti butuh lebih lama. Kalau misalnya di beberapa kasus kayak Watch Dogs Legion, bahkan perbedaannya benar-benar signifikan. Di PS5 lu cuma butuh kayak sekitar 48-47 detik untuk masuk dari menu utama ke in-game, sementara di PS4 Pro bisa sampai 2 menitan nungguin waktu loading game doang. Jadi salah satu yang paling signifikan dari game PS5 adalah kecepatan loading itu sendiri. Nah, kalau untuk pendekatannya sendiri dari apa yang ditawarin sama Sony di PlayStation 5 selama beberapa bulan awal rilis ini, pendekatannya hampir sama dengan apa yang ditawarin sama PlayStation 4 Pro. Untuk sebagian besar game AAA, lu akan punya opsi untuk apakah lu pengen prioritasin visual atau lu pengen prioritasin performance. Kalau misalnya lu prioritasin visual, beberapa game biasanya langsung akan ngebuff gamenya ke 4K native tapi 30 fps. Kadang 4K native dengan efek ray tracing tapi 30 fps. Itu tergantung gamenya apakah dia support ray tracing atau enggak. Sementara kalau misalnya lu milih mode performance, ada yang biasanya nurunin 4K-nya ke 4K checkerboard nama tekniknya. Jadi anggap aja dalam tanda kutip 4K yang lebih ringan tapi dalam mode 60 fps. Kadang bahkan ada yang bisa membawa itu lebih jauh, jadi kayak ada solusinya diturunin sampai mungkin 1440p atau 1080p, tapi gamenya bisa jalan sampai di 120 fps kalau misalnya lu punya TV atau monitor yang ngedukung itu. Jadi pendekatannya PlayStation 5 saat ini memang hampir sama dengan apa yang ditawarin sama PS4 Pro, di mana opsi diserahkan kepada gamer, kira-kira lu pengennya mainnya lebih prioritasin visual atau lu pengen main di frame rate 60 fps. Dan so far dari semua game yang nawarin itu, terlepas dari apakah lo milih visual atau lo milih performance, keduanya akan menjalankan fungsinya dengan sangat-sangat baik.
Ada contoh kasus juga di mana game kayak Spider-Man Miles Morales dan Spider-Man Remaster misalnya, itu juga udah bisa nawarin performance dengan ray tracing. Jadi resolusinya nggak 4K, kayaknya diturunin sampai 1440p, tapi lu bisa main ray tracing dengan 60 fps di game tersebut gitu. Gue yakin ada sedikit dalam tanda kutip cibiran dan kekhawatiran kalau hey, bahkan game PlayStation 5 yang usianya masih beberapa bulan aja buat nanganin game dengan ray tracing itu udah nggak kuat 60 fps gitu. Gimana dengan misalnya kayak 5 atau 6 tahun ke depan gitu. Gue bisa mengerti concernnya kalau ada kesan seolah menawarkan antara visual 4K native RT atau 4K checkerboard 60 fps itu menggambarkan betapa lemahnya dalam tanda kutip ini mesin gaming dibandingkan sama dengan PC misalnya. Ya, terlepas dari harganya lah. Tapi gue bisa bilang kalau ray tracing termasuk teknologi yang masih sangat dalam tanda kutip muda usianya. Bisa jadi dengan seiring lebih banyak developer yang explore fitur ray tracing ke depannya, semakin optimal pula engine yang keluar untuk game-game next gen. Bukannya tidak mungkin kalau misalnya performance yang ditawarkan PlayStation 5 justru makin akan optimal, makin matang, makin dewasa, sampai di satu titik ternyata game-game yang implementasiin RT dan segala macam itu tidak seberat itu lagi gitu, makin ringan, dan lo akan ketemu sama game-game yang tidak sulit menemukan kondisi di mana 4K native tercapai, ray tracing tercapai, dan dia bahkan bisa main di 60 fps. Gue termasuk, walaupun ini masih spekulasi, tapi gue termasuk gamer yang lumayan optimis kalau ketika teknologi ini makin matang, software ataupun hardware, kita akan ketemu ray tracing, game-game ray tracing yang jauh-jauh lebih ringan daripada yang terjadi saat ini. Dan lo akan lihat pesonanya PS5 di sana. Nah, kita sekarang ngobrolin hal yang mungkin terasa kayak tetebeng kecil dalam tanda kutip, opsi-opsi software yang ditawarin sama PlayStation 5 dari bagian menu dan segala macam. Ya kalau misalnya lo compare sama PlayStation 4, kira-kira apakah ada sesuatu yang baru atau enggak gitu. Ya pasti ada yang baru. Pertama, untuk gamer-gamer yang lumayan dalam tanda kutip narsis, sekarang lo punya opsi buat ngecek waktu gameplay lo per game yang nggak ada di PS4. Jadi sekarang lo bisa ngecek sendiri, hey gue udah main Genshin Impact udah berapa jam ya, gue udah main Demon's Souls itu berapa jam ya, gue main Spider-Man berapa jam. Terus improvement yang lumayan signifikan untuk lo yang pengen jadiin mesin PS5 lo untuk berbagi konten atau konten creator. Pertama, sekarang dia bisa streaming sampai 1080p 60 fps ke YouTube ataupun ke Twitch dari mesin langsung. Kalau misalnya lo punya PlayStation kamera, lo juga bisa embed PlayStation kamera lo di sana supaya lo bisa, keluar muka lo atau badan lo di streaming. Terus interface untuk streamingnya juga jauh-jauh lebih halus, lebih rapi. Kalau bisa di PS4 Pro dulu, semuanya keluar dalam bentuk kotak hitam, tertutup gitu. Sekarang mereka implementasi UI mirip sama layanan streaming modern lah. Jadi kayak bagian chatnya tuh keluar dari bagian bawah, terus keluarnya kayak elegan per baris gitu. Ya paling pengalaman streaming lu jauh lebih oke. Terus untuk sisi yang mereka yang offline, yang doyan ngambil screenshot, mereka yang doyan ngambil video misalnya, ya dengan teknologi SSD lu bisa make sure, gue bisa bilang kalau pengalaman lu buat nyunting video di dalam PS5, motong, nyari kayak timing dan segala macam yang lu pengen tuh jauh-jauh lebih lancar, lebih halus. Lu gak akan ketemu kayak PS4 Pro di mana kadang-kadang lu pas nge-cut video tuh bisa kayak nge-lag gitu. Semuanya akan lancar di PlayStation 5. Terus lu juga screenshot ya seperti biasa, lu bisa dapetin gambar definisi tinggi dengan cepat tanpa masalah. Terus lu bisa ekstrak dengan external storage, USB dan segala macam untuk itu. Feature lain yang gua rekomendasi untuk matiin ada namanya trophy videos. Jadi gua nggak tahu dari mana pikirannya Sony, tapi mereka merasa kalau lu screenshot pas lu dapat trophy itu udah nggak cukup. Mereka juga sekarang nyertain otomatis capture video 5 detik sampai 10 detik pada saat lu dapat itu trophy. Ingat ya, masing-masing trophy game, bukan cuma satu. Dan pelan tapi pasti itu akan mulai ngisi storage lu dengan video-video pendek 10 detik yang lama-lama jadi bukit gitu, dan makanin storage lu lumayan cepet, dan bikin library media galeri lu tuh lumayan berantakan. Jadi gue lumayan merekomendasikan lu untuk dari awal langsung matiin trophy videos di PS5 lu kalau misalnya lu ngerasa itu nggak butuh. Jadi kira-kira
opsi-opsi itu doang yang gue lihat lumayan menarik jadiin highlight buat PlayStation 5 itu sendiri. Oke, kita survive sampai akhir video. Saatnya kita ngobrol soal kesimpulan. Jadi apa yang bisa disimpulin dari mesin barunya si Sony ini bernama PlayStation 5 ini? Dari sisi hardware, well, dengan harga 7,2 juta untuk digital dan 8,7 juta untuk versi fisik, gue rasa ini mesin gaming yang benar-benar buas dalam tanda kutip. Oke, dia memang bongsor, tapi paling nggak bongsornya mencerminkan performance. Jadi lu bisa main 4K gaming, lu bisa main game ray tracing, terus game-game first party-nya Sony saat ini kayak Miles Morales dan Demon's Souls Remake itu sudah membuktikan kira-kira ini mesin kalau bisa ditanganin sama developer yang ngerti kapabilitasnya sampai di mana dan maksimalnya itu, bahkan di awal usianya sendiri itu bisa ngasilin game dengan visual yang bener-bener next gen gitu. Apakah revolusioner? Dari sisi mesin sih enggak menurut gue. Feel ketika lu beralih dari PlayStation 1 ke PS2 misalnya, ketika visual naik begitu beda dan signifikannya tuh nggak akan lu temuin di PS4 ke PS5. PS5 akan lebih terasa kayak ini ada PlayStation 4 Pro Super Duper Max dan segala macam yang ya visualnya nggak sebegitu naiknya dibanding PS4 gitu. Sementara dari sisi software ya, gue lumayan termasuk gamer yang menyambut terbuka beragam perubahan ditawarin Sony dari user interface, terus dari dukungan feature ekstra lainnya, misalnya kayak SSD bikin shooting, bikin nyunting video lebih gampang, terus backward compatible juga. Sekarang hadir dengan informasi kira-kira download game PS4 atau PS5 supaya lo nggak bingung. Terus kita juga ngobrolin soal dukungan matiin adaptive trigger ataupun haptic feedback kalau misalnya lo nggak doyan. Dan pada akhirnya menurut gue seperti konsol generasi terbaru yang seharusnya, si PS5 memang menawarin sesuatu yang lumayan menggoda gitu, terlalu menggoda untuk ditahan begitu saja. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin soal DualSense gitu. Kalau misalnya kita ngobrolin soal paketnya sih, gue bilang dari semua hal yang ditawarin sama PS5, menurut gue yang paling revolusioner dan yang paling next gen primadonanya adalah adaptive trigger dan haptic feedbacknya si DualSense gitu. Ini yang menurut gue pencapaian teknologinya tuh bahkan lebih dalam tanda kutip lebih signifikan daripada kecepatan SSD loading time-nya PS5 ataupun 3D audionya dia gitu. Ini benar-benar yang menurut gue mendefinisikan PS5 itu sendiri. Terus apakah ini konsol sempurna gitu? Gue bisa bilang enggak. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatiin sama Sony dari sisi hardware. Misalnya mereka udah mulai mesti mikirin untuk ngeluarin expansion storage secepatnya. Informasinya kira-kira SSD NVMe mana yang kita bisa pakai. Karena 667 GB storage itu pelan tapi pasti akan mulai terkikis dengan super cepat. Mereka juga mulai mesti mikirin kayak, hey, 3D audio tuh gamenya tuh apa aja sih yang support, apa aja yang bisa kita jadiin benchmark supaya kita tahu ini loh game 3D audio yang sebenarnya, ini loh yang bisa lo capai dengan earphone stereo doang ketika main di PS5. Itu juga informasi yang kita butuhin gitu. Sementara dari sisi software sih gue nggak banyak komplain, tapi kalau misalnya ada satu feature yang gue boleh request, gue pengen banget kalau YouTube ataupun Twitch ataupun ya YouTube sama Twitch sih, aplikasi streaming video tuh bisa jalan picture in picture by di game PS5. Jadi kalau misalnya lo lagi grinding game JRPG, lo lagi nyari XP, nyari gold, lo bisa sambil nonton kayak mungkin ada virtual YouTubers favorit lo lagi live streaming di picture in picture di sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi lo nggak terlalu bosen gitu. Terus sementara feature ini masih belum jalan di PS5, padahal kalau misalnya lo lihat teknologi ada di sana gitu. Kayak kalau misalnya kayak tadi kita ngobrolin soal activity card, ya activity cardnya bisa lo letakin di kiri dan kanan game tanpa masalah gitu. Seharusnya untuk picture-in-picture YouTube atau Twitch itu juga bisa jalan. Ya kalau harus disimpulkan sesimpul-simpulnya antara hardware dan software dan dikombinasiin, ya tidak ada alasan untuk tidak melirik ini konsol. Itu aja sih menurut gue. Karena terlepas dari kemampuan hardware yang bisa kita puja-puji karena SSD dan segala macam, kita ngobrolin soal Sony yang setelah sepak terjang selama 7 tahun terakhir membuktikan kalau mereka bukan publisher kaleng gitu, dan
mereka selalu nawarin kayak game eksklusif yang solid, dukungan software yang solid juga, dan well, dia akan jadi mesin gaming yang semakin matang seiring dengan usianya yang menua gitu. Jadi ya itu yang bisa gue simpulin dari sesi review PlayStation 5 ini. Dan semoga ini tidak berakhir terlalu panjang videonya. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, kira-kira itu video review PlayStation 5 dari Jagat Review, dari Jagat Play. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Semoga lo dapat informasi yang lo butuhin. Semoga ini juga bisa membantu lo mendapatkan gambaran apa itu PlayStation 5. Dan kira-kira membantu, siapa tahu lo pengen belanja ini mesin dan lo masih bingung. Semoga ini juga ngebantu lo jadi guide yang adil dan detail mungkin, supaya mempengaruhi keputusan belanja lo gitu. Kira-kira demikian. Gue Pak Santoso dari Jagat Play. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah.